Selain itu, Ji Pyong pun akhirnya menyadari mengenai abangnya si Yongsan. Kemudian dia langsung mengecek data-data pada angkatan kedua, di mana nama pria yang bunuh diri itu adalah Kim Dong-ju yang merupakan abangnya dari si Yongsan sendiri. Kemudian dia hanya mengingat kejadian itu, di mana pada saat abangnya si Yongsan ini lagi presentasi gitu teman-teman, si Ji Pyong merupakan juri pada saat itu, dan dia memberikan komentar yang cukup pedas kepada abangnya si Yongsan. Dan sepertinya abang Yongsan ini mentalnya terlalu lemah ya, jadi pada saat diberikan komentar seperti itu, dia yang lagi gugup langsung down pada saat itu juga. Dan beritanya, dia bunuh diri nggak lama setelah hari demo tersebut. Wow. Kemudian Yongsan juga mempengaruhi teman-temannya Dosan dan juga Chulsan untuk tidak mau menerima tawaran alternatif yang diberikan oleh Ji Pyong kepada mereka. Yongsan ini masih menuruti emosinya gitu teman-teman, dan dia juga mempengaruhi teman-temannya untuk melakukan apa yang sedang dia pikirkan. Tapi hal itu pun sejalan dengan Dalmi. Tapi Dalmi memiliki alasan yang berbeda, di mana dia tidak tega kepada Han Ji Pyong karena hal itu dapat membebani pikiran Ji Pyong. Karena sebenarnya kan masalah Ji Pyong ini udah banyak, jadi si Dalmi nggak mau untuk menambah beban Ji Pyong sendiri. Nah, kemudian hari demo pun dimulai saat itu juga. Dan pada saat pemilihan nomor untuk tampil, Samsung mendapatkan nomor 6, sedangkan Inje Company nomor pertama tampil untuk mempresentasikan demo perusahaan mereka pada hari itu. Wah, dan acara pun langsung dibuka oleh Ibu Yun selaku CEO dari Sandbox itu sendiri. 50 juta won, dan langsung dimulai dari peserta pertama yaitu Inje Company. Nah, pada saat Inje mempresentasikan tentang penemuan mereka, tentang perusahaannya, dia menampilkan dan memberikan penampilan yang cukup bagus di depan juri-juri dan juga di depan para investor-investor dari luar negeri dan investor dari dalam negeri. Dan orang-orang pun cukup terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Inje. Tapi pada saat Q&A, ayahnya Dosan datang ke sana untuk memberikan pertanyaan terkait perusahaannya kepada Inje Company. Dan Inje bisa menjawab pertanyaannya dengan bagus banget teman-teman. Lalu Inje juga menghubungkannya dengan Dosan karena dia memiliki hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh perusahaannya Dosan. Tapi Inje kena skakmat sama Alex, di mana pada saat Inje mengatakan dia ingin bergabung dengan perusahaan Alex, tapi Alex menolaknya secara mentah-mentah teman-teman. Wah, agak sakit ya. Tapi gimana lagi, yang sabar ya Inje, karena dia memang sudah punya target yang lain, bukan kalian tentunya. Nah, pada saat tim Samsung akan tampil, mereka berpikir untuk berbuat curang untuk menaikkan persentase keakurasian data mereka biar lebih tinggi dibandingkan Inje Company. Kemudian Dalmi langsung naik ke panggung dan mempresentasikan tentang penemuan mereka, yaitu aplikasi non-guild gitu teman-teman. Dan juga Dalmi mempraktekkan langsung aplikasi non-guild itu di depan semua investor dan juga juri, dan hal itu membuat mereka sangat terkesan sekali dengan penemuan yang diberikan oleh Samsung itu sendiri. Dan diam-diam ternyata Ji Pyong pun memperhatikan hal itu karena dia tidak hadir pada saat itu karena beralasan sakit gitu teman-teman. Padahal sakit hati ya kan. Nah, pada saat sesi Q&A, Alex tiba-tiba menanyakan berapakah keakuratan dari data mereka tersebut. Nah, yang awalnya mereka mau berbuat curang tentang keakurasian data mereka agar lebih tinggi dibandingkan Inje Company yang 93,2%. Lalu berdasarkan diskusi mereka, Dosan mengatakan mereka harus tetap jujur dengan apa adanya, berapapun persentase yang mereka dapat, itulah yang dikatakan. Dan Dalmi pun setuju dengan hal itu. Lalu Dalmi mengatakan persentase keakurasian data mereka adalah 92,4%. Lalu Alex mengatakan, loh itu kan lebih kecil dibandingkan Inje Company. Lalu Alex memberikan mereka tantangan gitu teman-teman, karena sebelumnya pun dijelaskan oleh Dosan, dia memberikan penjelasan yang lebih detail lagi mengenai hal tersebut. Dan Alex pun memberikan tantangan kepada mereka, Inje Company dan juga Samsung untuk mempraktekkan penemuan mereka untuk membuktikan keakurasian data mereka pada saat itu juga. Awalnya kedua perusahaan ini sudah hopeless gitu ya, bahwa mereka yakin aplikasi mereka itu tidak akan bisa bekerja pada alat yang diberikan oleh Sandbox di panggung itu. Tapi pada saat ditampilkan, jeng 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 jeng, ini adalah hal yang mengejutkan banget dan deg-degan banget ya teman-teman. Dan hasilnya menunjukkan bahwa data dari ataupun aplikasi dari Samsung itu benar-benar akurat dan bisa membaca wajah pada CCTV yang diberikan oleh Alex tersebut. Sedangkan Inje Company tidak bekerja sama sekali ataupun macet-macet gitu teman-teman. Nah, karena hal itulah Samsung akhirnya memenangkan kompetisi hari demo ke-12 pada hari itu, dan mereka benar-benar senang banget karena berhasil melakukan hal itu. Dan mereka juga senang sekali karena mengalahkan Inje Company, karena itu adalah salah satu tujuan dari si Dalmi, akhirnya dia bisa mengalahkan kakaknya. Wah, selamat untuk Samsung karena sudah berhasil meraih juara. Karena hal itu juga Ji Pyong menjadi berpikir bahwa kemungkinan hal yang menyebabkan si abangnya Yongsan itu bunuh diri karena perkataan pedasnya kepada mereka, karena kan memang pedas banget kata-katanya. Dan hal itulah yang dia pelajari dari Samsung yang dia juga sering kritik tidak akan berhasil, tapi nyatanya mereka meraih juara pada hari ini. Dan karena itulah si Ji Pyong ini pun sampai saat ini masih merasa bersalah pada abangnya si Yongsan. Nah, besok harinya ada yang kangen nih sama si Ji Pyong. Nah, si
Dalmi diam-diam mengintip ke dalam kantornya Ji Pyong, tapi dia tidak menemukan Ji Pyong di sana karena stafnya Ji Pyong mengatakan bahwa Ji Pyong sedang sakit dan dia tidak masuk pada hari itu. Kemudian Dalmi mengatakan bahwa Ji Pyong tidak membalas pesannya beberapa hari, lalu dia langsung nelpon Ji Pyong pada saat itu juga. Dan Ji Pyong yang sebenarnya sedang sakit, tapi dia malah berpura-pura kuat agar dia tidak dikasihani oleh si Dalmi. Aduh, pada bilangnya sakit ya kan? Dan dia juga nggak tahu kalau Dalmi itu ada di depan apartemennya, dan dia juga malah berbohong bilang kepada Dalmi bahwa dia tidak sakit dan dia sedang berlibur dengan teman-temannya. Aduh. Dan si Dalmi mengatakan bahwa dia memberikan Ji Pyong bubur dan dia letakkan di depan pintunya Ji Pyong. Dan saat itulah Ji Pyong langsung sadar dan dia langsung keluar dari pintu apartemennya, dan si Dalmi pun sudah tidak ada di sana. Makanya jangan jual mahal, alhasil nyesal kan bang? Karena aduh, sudahlah ya. Nah, setelah itu Alex dan juga partnernya menawari kepada Samsung Tech untuk membeli perusahaan mereka dalam hal bentuk akuisisi gitu sebesar 3 miliar won gitu teman-teman, dan hal itu pun mengejutkan Samsung Tech Team. Tapi Dalmi mengatakan pada Alex untuk mempelajari kontrak kerjanya sebelum mereka tanda tangani. Tapi Dalmi mengatakan bahwa non-deal memang tetap bisa dijalankan, dan Alex juga mengatakan tetap bisa dijalankan, dan akhirnya mereka sepakat akan hal itu. Kemudian Dosan bertemu Dalmi mengatakan padanya bahwa dia ingin mengajak Dalmi ke kantor Samsung Tech yang asli, bukan di tempat Ji Pyong yang dulu ya, bukan yang mewah banget gitu. Dan akhirnya Dalmi pun menyetujui hal tersebut dan mereka sampai di kantor Samsung Tech yang asli. Dan respon Dalmi itu mengejutkan Dosan karena Dalmi tetap terkesan sekali dengan kantor dari Samsung Tech itu sendiri karena pemandangan juga bagus banget, yaitu pemandangan kota di malam hari yang juga disukain sama si Dalmi. Kemudian mereka langsung masuk ke kantornya Samsung Tech itu sendiri, dan ternyata di sana sudah ada si Jung Saha dan juga Chunsan. Jadi nggak tahu yang mereka lakukan apa di sana, dan Dalmi dan juga si Dosan itu curiga banget dengan apa yang mereka lakukan. Tapi kedua orang ini tidak mengakui dan mereka bilang mereka cuma ya jalan-jalan doang ke sana karena lagi kangen dengan kantor Samsung Tech yang lama. Banyak alasan banget yang mereka berdua. Lalu diinterogasi lah sama si Dalmi, tapi mereka tidak ngaku. Dan pada saat itu tiba-tiba si Yongsan juga datang dan memberikan dan membawakan makanan kepada mereka semua, dan mereka berkumpul di sana. Dan pembicaraan yang mereka lakukan tidak jauh tentang bisnis lagi, di mana Dalmi memberikan idenya untuk perusahaan mereka ke depannya, di mana dia memberikan ide tentang mobil otomatis gitu teman-teman. Dan mereka membicarakan hal itu hingga larut banget dan tertidur. Dan pada saat Dalmi tertidur, tangannya si Dosan ini mulai aktif ya bun, di mana dia meraba-raba si Dalmi. Aduh, kesempatan banget ya nih orang. Ya sudahlah ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian besok harinya Ji Pyong langsung pergi ke kantornya Samsung Tech karena dia tidak setuju sebenarnya jika Dalmi dan juga Dosan serta Samsung Tech menandatangani kontrak yang diberikan oleh Alex, karena dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Alex di sana. Walaupun sebenarnya isi kontraknya itu tidak ada yang aneh gitu teman-teman, tapi Ji Pyong ngerasa kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Alex kepada Samsung Tech, karena dia tahu bahwa Samsung Tech ini kan mereka masih baru di dunia bisnis, jadi mereka belum terlalu tahu apa-apa. Tapi pada saat Ji Pyong mau mengabari Dalmi dan Dosan membatalkan kontrak, si Yongsan malah tidak mau dan dia malah menceramahi si Dosan tentang hal ini. Aduh, nah karena hal itu lama dan berbelit-belit nggak selesai perdebatan antara mereka berdua dan masih disangkut pautkan dengan abangnya si Yongsan, akhirnya Dosan dan juga Dalmi udah keburu menandatangani tentang perjanjian kontrak yang diberikan oleh Alex dan juga teman-temannya. Karena memang juga curiga ya, ada kayak yang memang si Dosan benar kayak ada yang disembunyikan oleh si Alex ini, seperti yang dikatakan oleh si Ji Pyong tadi. Jadi ada yang disembunyikan gitu loh teman-teman. Tapi kira-kira apa yang disembunyikan oleh Alex? Kita lihat aja jawabannya di episode 12 malam ini. Oke, thank you for watching guys. See you on next video. Bye bye.